Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam indama bu'ithtu li utammima karimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'd. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iftah lana hikmataka ya Rabb wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwiril ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan ridhonya kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan untuk kita semua, memberikan keberkahan, rahmat, maghfirah dan ridhonya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang saleh dalam pandangannya. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada alam yang telah mengeluarkan kita dari masa kegelapan kepada masa yang gemilang, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita termasuk umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita mengawali sesi untuk ta'lim. Khususnya kita akan membahas salah satu kitab yang menjadi rujukan di berbagai lembaga pendidikan, baik di tingkat sekolah, dari tingkat ma'had maupun di jami'ah atau di perguruan tinggi Islam, yaitu membahas kitab Mabahis fi Ulumil Quran karangan Syekh Mana Khalil Al-Qatad. Beliau adalah seorang pengajar dan musyrif ala dirasatil ulya atau direktur hukum tertinggi di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di kampus atau di perguruan tinggi Ibnu Muhammad Ibnu Saud di Riyadh. Beliau juga termasuk hakim ketua di Riyadh, dan karangan beliau ini termasuk yang terperinci dalam membahas studi ilmu Al-Quran. Kenapa kita angkat atau kita mengkaji kitab Mabahis fi Ulumil Quran? Selain isi yang komprehensif membahas studi-studi ilmu Quran, makna atau bahasa yang diuraikan oleh mu'alif atau Syekh Mana Khalil Al-Qatad itu mudah untuk dicermati dengan bahasa yang ringan dan ilmu yang luas, sehingga para pengkaji Al-Quran ini sangat antusias menyambut datangnya kitab Mabahis fi Ulumil Quran.
Selain itu secara pribadi dan secara khusus saya ingin membahas kitab Mabahitsu fi Ulumil Quran karena ingin menghormati salah satu guru saya yang mengajarkan kitab ini secara langsung, ilmu tentang Ulumul Quran ini secara langsung di tempat saya menimba ilmu, dan beliau bernama Ustadz Abdul Rauf MA. Beliau salah satu dosen di tempat saya menimba ilmu, dan 1 tahun yang lalu mendengar kabar bahwa beliau sudah kembali ke rahmatullah. Jadi saya khususkan membahas kitab Mabahits fi Ulumul Quran. Salah satunya adalah tentu khusus untuk penulis dari kitab ini, Syekh Khalil Manaqota, mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati beliau. Dan khusus untuk guru saya yang sudah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat, maghfirah dan ridhonya, dan setiap apa yang menjadi aktivitas amaliyah ibadahnya di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk kedua guru besar penulis kitab Mabahits fi Ulumil Quran dan guru saya yang langsung mengajarkan saya tentang kitab Mabahits fi Ulumil Quran. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita langsung masuk ke bab yang pertama, di mana bab pertama di dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran. Ini cetakan ke-7 yang digunakan sebagai rujukan pembahasan kita di dalam membahas kitab Mabahits fi Ulumil Quran. Yang pertama, bab pertama bicara at-ta'rif bil ilmi wa bayan nasya'atihi wa tatawwurihi, yaitu at-ta'rifu bi ilmi, ta'rif atau pengertian ilmu, khususnya di sini yang akan dibahas adalah ilmu Quran atau ulumul Quran, wa bayanu dan penjelasan nasya'atihi, wa bayanu nasya'atihi, pembahasan dari pertumbuhan, wa tatawwurihi dan perkembangannya. Ini bab pertama. Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul islami al-khalidatul lati la yaziduha al-taqaddumul ilmi illa rasukha fil ijaz. Jadi Al-Quranul Karim, ia adalah mukjizat bagi umat Islam, mukjizat dari Islam, mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada umat Islam, al-khalidatul lati, yang sifatnya kekal, la yazidu, yang tidak akan pernah berubah, at-taqaddumul ilmi, meskipun kemajuan ilmu artinya perkembangan teknologi itu tidak mengurangi dari kekalnya Al-Quran, yang salah satu mukjizat Al-Quran adalah al-khalidatul lati la yazidu. At-taqaddumu ilmiyu illa rasukha fil ijaz, justru malah memperkuat daripada kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Nah, apalagi hari ini banyak perkembangan ilmu dan teknologi mengenai bidang astronomi misalkan. Di bidang astronomi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Kemudian ada bidang geografi juga pun ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Kemudian banyak juga sejarah-sejarah kuno yang banyak sekarang para peneliti atau ilmuwan banyak di zaman modernisasi ini yang meneliti tentang kebenaran Al-Quran, yang sampai kapanpun Al-Quran ketika disandingkan dengan perkembangan teknologi itu tidak akan pernah berubah. Salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada umat Islam yaitu Al-Quranul Karim, al-khalidatul lati la yaziduha at-taqaddumul ilmi. Anzalahullahu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Jadi Al-Qur'an itu Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengeluarkan manusia minadh dhulumat daripada kegelapan ilan nur kepada cahaya. Wa yahdiyahum ila siratil mustaqim. Nah, kemudian ini adalah penjelas, petunjuk supaya sampai kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah kehendaki atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fakana salawatullahi wassalamu alaihi yuballighu li sahabati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an atau Al-Qur'an yang sampai kepada beliau disampaikan kepada sahabati, kepada para sahabat. Wahum Arabun khullas, yang notabene para sahabat itu Arab, wahum dan mereka Arabun khullas. Arabun khullas itu orang Arab asli, yang fayafhamuna bisaliqatihim. Nah, jadi mereka dapat mudah memahami bisaliqatihim dengan kemurnian bahasanya atau dengan nalurinya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, yang notabene Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, disampaikan kepada para sahabat yang masih orang Arab, itu mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dipahami karena memang kemurnian daripada bahasanya atau nalurinya itu sendiri. Adapun wa idzal tabasa alaihim fahum ayati minal ayati sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Wa idzal tabasa, apabila terjadi kesamaran atau keraguan atau kegambangan yang dialami oleh para sahabat yang kita disampaikan Al-Quran, alaihim atas mereka, fahum dan mereka ayatim minal ayat, ketika tidak memahami dari ayat per ayat yang disampaikan oleh Rasulullah, sa'alu mereka akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Rawa Syekhani wa ghairuhuma an Ibnu Mas'udin qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekhani Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma dan banyak diriwayatkan dari yang lain di antara selain yang kedua itu. Ani bin Mas'ud, bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, lamma nazalat hadhil ayat, ketika turunnya sebuah ayat atau lama nazalat hadhil ayat, ketika turunnya ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bizulm. Itu Quran surat Al-An'am ayat ke-82. Lama alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bizulm, dan tidak mereka mencampur adukan keimanan mereka bizulmin dengan kezaliman. Ketika turunnya ayat tersebut, para sahabat ragu, syaqqa dzalika 'alan nas, muncul keraguan. Kemudian mereka mempertanyakan kepada Rasulullah, faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa aina la yazlimu nafsah. Ya Rasulullah, coba tunjukkan kepada kami siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman, yang tidak pernah. Artinya para sahabat ini mempertanyakan kepada Rasulullah, rasa-rasanya di antara kita ini sukar atau mustahil tidak melakukan kezaliman meskipun itu sedikit. Mereka mempertanyakan, ya Rasulullah, wa inna la yadhlimu nafsah. Siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu laisal ladzi ta'nun. Ini sesungguhnya bukan seperti apa yang kamu pahami. Jadi kezaliman yang dimaksud adalah bukan seperti apa yang para sahabat pahami. Dan Rasulullah terus meneruskan, alam tasma'u ma qala al-'abdu shalih, apakah kamu tidak pernah mendengar? Kata Rasulullah, ditanya balik, alam tasma'u, apakah kalian tidak pernah mendengar ma qala al-'abdu shalih, bahwasanya ada seorang hamba yang soleh, dia menyatakan inna syirka la zulmun 'azim, bahwa sesungguhnya kemusyrikan itu kezaliman yang nyata. Jadi yang dimaksud dengan zolim, yang dimaksud dengan bizulmi di sini adalah innama huwa asyirku.
Jadi yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah musyrik. Itu jadi ketika para sahabat disampaikan ayat-ayat Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah, ketika memang muncul keraguan atau ada kegamangan, kesamaran dari apa yang dijelaskan, para sahabat tentu pasti akan langsung bertanya kepada Rasulullah. Jadi ketika ada kesamaran, keraguan, ketika para sahabat menjelaskan ayat Al-Quran, maka akan langsung mempertanyakan kepada Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut yang paling besar adalah inna syirka la zulmun azim. Sebagaimana yang Allah turunkan di dalam firman Quran surat Luqman ayat ke-13. Kemudian kita lanjutkan. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru lahum ba'dal ayat. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan sebagian ayat dari apa yang memang tidak dipahami oleh para sahabat. Sebagaimana akhraja Muslim wa ghairuhu an Uqbah ibni Amir, sebagaimana Imam Muslim menyampaikan, dan selain daripada Imam Muslim pun sama, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir qala, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa ala mimbar. Jadi dia pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Quran surat Al-Anfal ayat ke-60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ala innal quwwata ar-ramy. Jadi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah segala kemampuan untuk melawan mereka, mastata'tum, dengan kesanggupan kalian, min quwwah, dengan kekuatan. Jadi ala innal quwwata ar-ramy, jadi kekuatan ini maksud adalah panahan atau anak panah atau memanah. Jadi kekuatan yang besar di zaman itu ketika memang senjata dari jarak jauh. Kalau sekarang mungkin perkembangan zaman teknologi kayak nuklir gitu kan ya. Jadi itu adalah senjata-senjata yang kuat yang bisa membuat persiapan itu bisa menggetarkan para musuh Allah. Gitu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan di atas mimbar sebuah ayat, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, yang dimaksud quwwah di situ adalah ar-ramy atau manahan. Kita lanjutkan. Wa harasa sahabatu ala talaqil Qur'anil Karim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hifzihi wa fahmihi wa kana dzalika syarfan lahum. Harasa sahabatu. Jadi para sahabat itu antusias, senang, gembira, senang sekali ala talaqil Qur'anil Karim, ketika mendapatkan pengajaran ala talaqil Qur'anil Karim. Jadi metode pembelajarannya itu talaki, secara langsung bertemu dengan guru, antara murid dengan guru, itu akan lebih efektif. Yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satu sunnah Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada para sahabat adalah dengan talqin atau talaki. Ala talaqil Qur'anil Karim min Rasulillah SAW. Dan para sahabat juga di samping antusias mendapatkan pembelajaran, jadi para sahabat itu sangat senang, gembira ketika menerima Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ala talaqil Qur'anil Karim. Jadi salah satu metodologi atau sunnah Rasulullah dalam mengajarkan adalah dengan bertatap muka secara langsung antara guru dengan murid. Jadi supaya sampai ada barokah ilmu. Salah satunya adalah takrim atau ta'ziman terhadap guru-guru kita, sehingga kemurnian ajaran, keikhlasan seorang guru dalam mengajar itu sampai kepada lubuk sudur kita. Jadi keberkahan Allah akan ditanamkan kepada diri kita semua, para mu'allim, itu ya, para pembelajar. Bayangkan para sahabat ketika mendapatkan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran itu antusiasnya sangat-sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan karakteristik atau sifat semangatnya dalam mempelajari Al-Quran itu sampai kepada kita, sehingga kita pun jadi antusias.
sangat menanti, sangat menunggu, sangat mengharap-harapkan waktu dan mempersiapkan waktu serta menyediakan waktu untuk mempelajari Al-Quran secara khusus. Kita berharap salah satu fasilitas ini, kajian ini, ta'lim ini mudah-mudahan jadi tempat kita mempelajari Al-Quran dan kita antusias untuk menerima setiap ilmu yang akan disampaikan. Wa hifzihi wa fahmi, dan para sahabat itu antusias untuk menghafalkan dan memahaminya. Jadi dengan metode talaqil Quran ini, para sahabat itu ketika dijelaskan Al-Quran oleh Rasulullah SAW itu menghafalnya juga. Dia menghafalkan setiap ayat-ayat yang Rasulullah sampaikan, kemudian memahami isi dan maksud daripada ayat yang Rasulullah sampaikan. Nah, ini para sahabat sangat-sangat senang, gembira gitu, selalu menantikan momentum-momentum tersebut. Makanya dzalika syarfalahum, karena itu adalah syarfalahum, kemuliaan tersendiri bagi mereka. Jadi para sahabat itu merasa mulia, merasa dirinya terangkat, merasa dirinya itu tinggi di hadapan Allah ketika antusias menerima ilmu atau ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Anasin radhiyallahu an qala, sebagaimana dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, qala kana rajulun minna idza qara'a al-baqarata wa 'ala imran jada fina ay azum. Jadi laki-laki di antara kami gitu ya. Jadi Anas bin Malik berkata bahwasanya di antara kami para pengkaji atau penerima Al-Quran, idza qara'a al-baqarah wa 'ala imran jada fina. Jadi kalangan orang besar di antara kami. Ketika ada salah satu di antara kita atau para sahabat itu mengkaji Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, itu besar di antara mereka. Ai azam, jadi dihargai. Jadi orang-orang yang belajar ilmu, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang dia mengamalkan isi daripada Al-Quran, dia akan besar di hadapan Allah, kemudian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di mata Allah dan di mata manusia di sekitarnya. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan mempelajari Al-Quran. Lanjut, wa harasu kadzalika 'alal amali bihi wal wuqufi 'inda ahkami. Jadi mereka juga antusias, jadi para sahabat juga sangat antusias ketika mereka mengamalkan Al-Quran, kemudian memahami daripada hukum-hukum yang ada di dalam ayat tersebut. Mereka sangat antusias untuk mengamalkan. Ruya an Abi Abdurrahman As-Sulami annahu qala hadatsana alladzi kanu yuqri'unana al-Qur'an ka'Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, hadatsana allazi kanu yuqri'una al-Qur'an. Mereka yang membacakan Al-Qur'an kepada kami, ka Utsman bin Affan, seperti halnya Utsman bin Affan, wa Abdullah bin Mas'ud, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, annahum, bahwasanya mereka kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 ayatin, 10 ayat, lam yujawizuha, mereka tidak akan menambah. Jadi ketika para sahabat mendapatkan ayat Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dibacakan Al-Quran dari Nabi SAW, 10 ayatin, 10 ayat, lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha, mereka tidak akan menambah terlebih dahulu sampai mereka memahami apa yang dimaksud di dalam ayat yang disampaikan itu atau Quran yang disampaikan itu.
mina ilmi, dari ilmu dan amal dan pengamalan. Jadi para sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya, mereka mempelajari Al-Quran 10 ayat dari Nabi SAW, tidak menambah terlebih dahulu sampai mereka memahami isi kandungan daripada ayat yang disampaikan dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka berkata, "Fata'allamna al-Qur'ana," kami mempelajari Al-Quran, wal ilma wal amala jami'an. Jadi mempelajari Al-Quran dengan ilmunya, pemahaman yang dipahami secara keseluruhan, wal amal, dan pengamalan yang jami'an secara keseluruhan. Jadi ada hikmah yang bisa diambil oleh kita para sahabat, bahwasanya para sahabat terdahulu ketika mereka dibacakan Al-Quran dari Nabi SAW, mereka memahami setiap ayat yang disampaikan bukan hanya secara kalimat atau tekstual saja, tapi memahami ilmu yang ada di dalamnya secara kontekstual dan aplikatif. Jadi sebelum diamalkan, sebelum dipahami ilmunya dan belum diamalkan, maka tidak nambah terlebih dahulu sampai betul-betul Al-Quran itu teraplikasikan dalam keseharian mereka para sahabat. Jadi mudah-mudahan kita para pengkaji Al-Quran ini bisa menjadikan karakteristik atau sifat para sahabat ketika mempelajari Al-Quran itu tidak menambah kecuali dengan amalan-amalan yang dibuktikan di dalam aplikatifnya. Jadi ilmu dan amal itu secara keseluruhan ditambah. Bahkan dikatakan lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Jadi tidak akan menambah hatta yata'allamu, sehingga memahami apa isi yang ada di dalamnya dengan keilmuan, kepahamannya dan pengamalannya. Lanjut. Walam yadallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabi syai'in anhu siwal Qur'anin khasyata ayyal tabisal Qur'anu bil ghairi. Jadi pada zaman itu Rasulullah tidak mengizinkan siapapun untuk menulis sesuatu darinya siwal khasyata ayyal tabisal Qur'anu bil ghairi. Jadi Rasulullah tidak mengizinkan para sahabat pada saat itu menuliskan apa-apa darinya selain daripada Quran. Khawatir khasyata ayyal tabisa, kekhasan atau siwal Qur'ani khasyata ayyal tabisal ghairu bil ghairi. Ini khawatir kekhasan atau khususan Al-Quran ini tercampur dengan yang lain. Itu. Jadi di samping Rasulullah menyampaikan ayat Quran, Rasulullah pun menyampaikan hadis-hadis, gitu ya, hadis-hadis kepada sahabat. Hingga Rasulullah pada zaman itu tidak mengizinkan para sahabat untuk menuliskan sesuatu yang daripadanya selain daripada Al-Quran. Khawatir tadi tercampur, gitu. Khawatir nanti tercampur, sulit untuk membedakan nanti antara mana hadis dan mana Al-Quran. Gitu. Jadi para sahabat pada zaman awal pembelajaran Al-Quran itu tidak diizinkan untuk menuliskan sesuatu daripada Rasulullah itu selain daripada Al-Quran. Rawah Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Muslim bahwa saja an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyahub. Jangan menulis sesuatu daripada saya. Jadi jangan menuliskan sesuatu dari saya. Wa man kataba anni ghairal Qur'an, barang siapa yang menuliskan sesuatu dari saya selain daripada Quran, kata Rasulullah, falyahub. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk menulis yang datangnya dari Rasulullah SAW itu selain daripada Al-Quran. Khawatir tercampur, kata Rasulullah, falyahub, maka hapus. Wa hadithu anni wala haraj. Adapun silahkan sampaikan saja dariku hadis-hadis, gitu ya. Wala haraj, yang tidak ada halangan untuk menyampaikan, asal jangan ditulis.
Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja muta'ammidan falyatabawwa maka silahkan mereka maq'adahu menempati tempat minan nar di dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi pada saat dulu ketika pembelajaran konteks pembelajaran Al-Quran, Rasulullah melarang para sahabat untuk menuliskan selain daripada Al-Quran. Wala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzina li ba'di sahabati ba'da dzalika fi kitabil hadis fa inna ma yatasilu bil Qur'ani dhalla ya'tamidu ala riwayati bi talqini fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun sesudah itu Rasulullah mengizinkan sebagian daripada sahabat untuk menuliskan hadis, ya. Jadi ada juga para sahabat kalau sebelumnya tidak boleh menuliskan selain daripada Al-Quran, tapi ada sebagian para sahabat yang dikhususkan oleh Rasulullah untuk menuliskan hadis gitu. Jadi nggak semuanya diizinin. Ada beberapa sahabat, sebagian para sahabat diizinkan oleh Rasulullah SAW menuliskan hadis. Fa inna ma yatasilu bil Quran walla ya'tamidu ala riwayati bi talqini fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal yang berhubungan dengan Al-Quran tetap didasarkan pada periwayatan yang ditunjuk di zaman Rasulullah, di ahdi Rasulullah SAW. Gitu. Jadi yang berkaitan dengan Al-Quran, zalla ya'tamidu senantiasa, gitu ya, senantiasa mengandalkan ala riwayati sesuai dengan riwayat yang tersandar langsung pada masa zaman atau pada zaman Rasulullah SAW. Wa fi khilafah Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan adapun sama di dalam masa khilafah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho terhadap keduanya. Ja'at khilafatu Utsman. Nah, kemudian datang zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Wa qatadati dawa'i. Kemudian ada beberapa faktor yang mendukung allati sanadkuruha fiha ba'd. Seperti yang nanti akan dijelaskan dalam bab yang lain, ila jami'al muslim ala mushafi wahid, untuk menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf. Jadi di zaman Utsman bin Affan itu karena situasinya mendukung, kemudian ini juga menjadi salah satu allati sanadkuruha fi ba'd. Jadi ila jami'al muslimin ala mushafi wahid. Jadi dikumpulkan Al-Quran itu untuk para muslim di dalam satu mushaf saja. Fatar mazalik, dan itu selesai di zaman Utsman bin Affan. Nah, makanya kalau dulu makan Al-Quran itu menyebar di para sahabat. Kemudian dikisahkan bahwasanya pada situasi tertentu banyak para sahabat yang seorang hafiz Quran yang banyak menyimpan Al-Quran di dalam hati dan pikirannya, itu banyak yang syahid, gugur di pertempuran. Maka di zaman Utsman bin Affan itu dikumpulkan ayat-ayat itu di dalam satu mushaf, yaitu mushaf wahid ala mushafin wahidin. Fatam madzalik, dan itu sudah selesai sempurna, itu sudah selesai. Wasumia bi mushafil imam. Nah, kemudian mushaf tersebut dinamakan mushaf imam. Wa ursilat nusakhu minhu ilal amsar. Kemudian di zaman itu pula disebar atau dikirim naskah naskah atau proses itu disebarkan ke beberapa kota untuk mengabarkan. Wasumiyat kitabatuhu
bi rasmil Utsman. Kemudian kitab tersebut dinamakan Rasmil Utsman atau Rasm Utsmani yang kita kenal ada salah sampai sekarang itu Rasm Utsmani. Nisabatan ilaih itu dinisbahkan karena selesai di zaman Utsman bin Affan. Yu'tabaru hadza bidayatil ilm. Nah, ini dianggap sebagai permulaan dari munculnya ilmu tentang Rasm Al-Qur'an gitu. Jadi Rasmul Al-Qur'an itu muncul ketika di zaman Utsman bin Affan. Tsumma khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Kemudian muncul atau ketika zaman khilafah Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadapnya, bahwa doa Abu Aswad ad-Du'ali. Jadi bi amrin minhu qawaidun nahwi. Bi amrin minhu qawaidun nahwi. Jadi Abu Aswad ad-Du'ali menuliskan dengan perintah daripada Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan qawaid nahwi atau kaidah-kaidah nahwu. Siyanatan li salamatin nutqi. Kemudian supaya apa? Supaya menjaga atas kemurnian dan pengucapan daripada lafal-lafal Al-Qur'an yaitu wa dhabtal Qur'anil Karim. Kemudian menyempurnakan dengan harokat-harokat atau kaidah segat syakalnya gitu disempurnakan dengan syakalnya untuk menjaga kesempurnaan pengucapan Al-Qur'an. Wa yu'tabaru hadza kadzalika bidayatal ilmi i'rabil Qur'an. Nah, ini dianggap sebagai permulaan munculnya ilmu tentang ilmu i'rabil Qur'an. Jadi ilmu tentang i'rab Qur'an itu muncul ketika di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi kesempurnaan Al-Qur'an itu Masya Allah. Al-Qur'an itu dijaga betul-betul baik-baik oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, sehingga pada kesempatan kali ini pada kesempatan ini kita bisa menggunakan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, serta mengamalkan Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang dirahmati Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an.